Sudah Pak. Silakan. Oke. Ya, saya ingin mengomentari dulu ya. Pertama, soal penulisan ini nampaknya sangat rapi sekali gitu ya. Kutipan gitu kan. Kemudian cara nulis ini luar biasa rapi ini. Berarti kamu mengerti dong dengan apa yang kamu tulis. Insya Allah Pak. Kalau begitu, sekarang saya ingin nanya dulu, karena yang riset tentang rasa syukur ini banyak di Unpas ini. Ya Pak. Coba kamu sebutkan siapa aja yang riset rasa syukur. Teh Ai Keke, terus Teh Imarat Nasari Pak. Terus Yang saya tahu cuma berdua Pak. Teh Ai Keke sama yang Teh kamu nggak ada. di angkatan Firman teh kalau gak salah Ulul teh siapa ya nama aslinya itu Pak? Yang orang Manonjaya, Siapa itu? nama lanian sebutannya Pak Ulul, cuma nama aslinya mah gak tahu. Oke, Nurul. Nah Nurul Pak, Nurul. Siapa lagi? Nurul terus angkatan 18. Atau ada lagi nggak selain itu? Yang Firman tahu cuma itu pasti. Nah, kalau begitu, coba jelaskan ke saya apa beda riset kamu ya dengan riset mereka. Firman kan mengambil risetnya di Saya dengan dulu. saya mengambil risetnya dari observasi di SMK Kawalu Pak. SMK Kawalu itu mana SMK? SMK Islam Kawalu Pak, daerah Kawalu di sana. Di dekat ini Pak, Cicantel. Ya. Apa beda risetnya? Saya mengambil tentang tentang rasa syukurnya di sekolah yang berbeda Pak. Lantas kalau misalnya sekolahnya berbeda, apakah bakalan jadi beda? Beda hasilnya Pak mungkin. Benar beda hasilnya. Pokoknya Karena kan kamu sama tuh. Imarat Nasari anak bimbingan saya. Ai Keke saya, walaupun saya bukan milik saya, tapi dia ngerjain di rumah saya sampai selesai. Nah, Nurul Maulida itu anak bimbingan saya juga sama. Sekarang apa bedanya riset kamu dengan yang itu? Coba. Saya jawab nggak? Apa bedanya? Nggak bisa jawab. Sekarang gini, kenapa kamu mau riset tentang rasa syukur ini? pas Firman observasi teh kan Pak, biasa nanya-nanya tentang rasa syukur ke Semuanya rasa syukur. nanya dulu ke dosen lagi ke guru BK Pak. Ya coba, kenapa tiba-tiba muncul judul ini? Karena kan Firman sering merasa gitu, pada dalam diri Firman sering merasa tidak bersyukur kayak gitu sih Pak. Kelas saya jadi ada dengar nih. Kamu nanya ke guru, tapi kok jadinya Awalnya kan Firman merasa gitu Pak, saya sering ada tidak rasa bersyukurnya kayak gitu Pak. Nah, terus kaitannya dengan apa tuh pentingnya? Ya gimana kepentingannya itu? Kan kamu mementing pentingnya ini apa gitu? Penting menurut kamu atau penting menurut data yang ada? Bisa menurut data Pak. Ya coba, mengapa rasa syukur ini menjadi satu variabel yang kamu pilih dan akhirnya diangkat gitu di dalam penelitian kamu ini?
belakangnya gimana gitu. Eh, karena di kehidupan sehari-hari kan Pak, setiap manusia tuh punya kondisi yang berbeda-beda. Terus remaja juga kan sering mengalami kurang mampu dalam menerima segala kondisi. Dalam segala dalam segala kondisi. Terus sering malu yang berlebihan dan membuatnya menarik diri dari lingkungan. Terus juga kan sering menyendiri, terus mengasingkan diri Pak, kayak gitu. Ya, terus mengapa itu, ini kan pertanyaan saya, kamu paham nggak? Mengapa ya tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba, mengapa judul ini menjadi satu variabel yang kamu ingin teliti itu? Dan itu tentu kan berdasarkan hal tertentu yang melatar belakangi gitu. Kamu bisa ambil dari fenomenanya, atau misalnya kamu dari fenomena, ya nggak mungkin juga dari fenomena biasanya gitu. Coba alur sampai kamu nemu judul itu gimana gitu. Bentar Pak. Pertanyaan saya ngerti ya? Ya Pak Isa. Jadi kan awalnya permasalahan rasa syukur teh sering ditemukan kayak gitu Pak. Ya, coba gimana? Sering ditemukan kayak gitu, kayak misalkan pas ngobrol, kenapa gitu diri kita teh sering tidak banyak bersyukurnya Pak gitu. Ya kan bersyukur mau variabel fokusnya, Jang. Hari kamu di sini kan nulis tuh rapi sekali ini. Dari awal remaja, serta kurangnya rasa percaya dirinya, tidak yakin dengan potensinya. Tiba-tiba aja di sini rasa syukur adalah kecenderungan emosi yang diberi. Jadi variabel alasan mengapa ini ditulis itu apa sebetulnya? Karena ini yang menjadi latar belakang masalahnya adalah esensi dari riset kamu sebetulnya. Ini yang saya tanya itu adalah itu apa gitu, sampai nemu dan penting sekali untuk di riset syukur ini apa. Kamu mah sebenarnya selalu bahwa ya kita kan nggak bersyukur Pak, gini gimana ceritanya, maksud itu fokusnya fokus rasa syukur ini muncul tiba-tiba gitu? Enggak sih Pak. Ya makanya coba latar belakangnya apa gitu. Jadi apa latar belakangnya? Berarti Pertanyaan saya paham nggak? Mengapa kamu meriset tentang rasa syukur ini? Tentu kan otomatis ada alur yang kamu alami ya, Pak. dari apakah itu setelah melihat fenomena, kemudian muncul pemikiran, dari pemikiran ini maka muncullah satu pilihan bahwa gratitude ini adalah satu fokus. Nah ini yang saya tanya adalah alur sampai dari yang asal mulanya abstrak sampai ke munculnya satu kata rasa syukur ini gimana gitu. Mana ya Pak? Itu yang saya tanyakan
inilah. Sekarang saya langsung nanya aja. Apa yang dimaksud dengan rasa syukur itu sendiri? Rasa syukur teh berarti udah Pak. Bisa dari bentuk emosi positif yang diwujudkan dalam perasaan cukup, terus menghargai diri sendiri, dan menghargai orang lain, Pak. Grand teori yang kamu pakai apa? Grand teorinya Watkins, Pak. Watkins? Iya, Pak. Menurut si Watkins apa itu gratitude? Menurut Watkins, kecenderungan emosi yang dimiliki oleh individu dalam merespon secara positif pengalaman-pengalaman yang yang diperoleh selama kehidupan. Secara sederhana apa bahasa sederhana? Setelah kamu mempelajari ini teh gratitude itu apa gitu? Jadi setiap manusia teh kan merasakan pengalaman-pengalaman yang positif di dalam hidupnya teh, Pak. Terus si pengalaman positif itu teh di namanya saya nanya bahasa sederhana rasa syukur iya. itu gimana gitu? Jadi yang tadi, Pak, Contoh aja kalau kamu bersyukur itu gimana gitu? menghargai diri sendiri, Pak. Contohnya gimana? Misalkan saya teh kekurangan dalam hal finansial, saya merasa bersyukur dengan finansial yang segini adanya, kayak gitu, Pak, contoh kecilnya. Dalam konteks yang lain gimana? Misalkan menghargai orang lain, orang lain teh mengajak kita buat ikut kegiatan, bukan ikut kegiatan, ikut ngerjain bareng lah, Pak, ngerjain bareng skripsi. Nah, terus dia teh kan ngajak saya, hayu orang ngerjain skripsi bareng. Terus saya respon dengan mengiyakan, Pak, gitu. Kayak kan menghargai gitu. Kenapa aktivitas itu dikatakan rasa syukur? Coba menurut konsep dari yang grand teori siapa ya? Watkins itu ada berapa faktor yang membentuk rasa syukur? Faktor. Berapa dimensi atau berapa aspek itu? Ada berapa aspek yang kata Watkins, Pak? Kan kamu pakai Watkins. Aspek.
aspek apa? Aspek dimensi, paham dimensi? Dimensi teh kayak gimana Pak contoh sederhananya Pak? Tadi yang kamu pakai ini teorinya siapa? Watkins Pak. Watkins itu konsepnya gimana tadi? Jadi yang dimiliki oleh individu teh merespon pengalaman-pengalaman yang pengalaman-pengalaman positif yang diperoleh individu teh dimasukkan ke dalam proses kehidupan Pak. Itu kayak gimana itu maksudnya tergambar? Atau Kalau saya kamu cerita juga paham deh. kecenderungan emosi yang dimiliki oleh individu dalam merespon secara positif pengalaman-pengalaman yang diperolehnya selama proses kehidupan Pak. Oke, inilah secara sederhananya. Misalkan kamu suka sama perempuan, terus ditolak gitu. Gimana sih yang bersyukur itu, yang dari itu gimana? Jadi udah Pak gitu, gak usah dideketin lagi gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Kenapa? Jadi coba itu sesuai dengan definisi yang kamu bacakan barusan itu. Karena kan Gak pengalaman, usah aja gitu. karena kan udah pengalaman ditolak kayak gitu Pak. Coba kita bacakan lagi itu. Ya udah biarin aja, udah selesai gitu. Kecenderungan emosi yang dimiliki. Nah, kan emosi kita teh suka ke dia. Nah, Terus tidak berbanding lurus kan nggak saya tidak berbanding lurus itu gimana? secara positif kan sudah mengungkapkan. Cuman gitu gitu bukan Pak. Liar Bu. Dengarnya aja pusing. Iya Bu, sama. Sama aja. Kayak pertanyaan saya sudah kan sebetulnya Bu. Iya. Kenapa dia pusing? Kan gini, kamu sudah, misalnya kamu ditolak, Iya. ya mau ke perempuan ataupun yang lain. Iya. Tadi saya kasih contoh si tadi kedua deh, si Setiawan mah gagal, lulus Oh, kan, Awan. lulus. Nah kamu misalkan ditolak lah, Kenapa sih ditolak? ya kan supaya jelas konkret, Iya. kan dia pengalaman, pengalaman. Sekarang gini, gimana cara untuk break itu dalam kondisi itu coba? Jadi kita teh bisa lebih menghargai orang lain Pak, perasaan orang lain gitu. Itu Misal- sesuai dengan definisi yang dari Watkins itu. Misalkan kan kita teh ditolak Pak. Nah, Nah, kita teh harus menghargai perasaan orang lain juga Pak. Kayak gitu. itu si Watkins gitu. Hah? Coba baca lagi. Ayo. Di kamu teh cina grand teorinya Watkins Firman. Nah, Putaran, saya tadi hanya nanya tentang Watkins sebetulnya nama. Kamu ngerti nggak tentang gratitude menurut si Watkins itu gimana gitu? Proses kehidupan. Bayaan ada ilmu BK mah soal diri. Ujung-ujungnya mau ditanyakan tidak. Kecenderungan emosi yang dimiliki oleh individu dalam respon secara positif pengalaman-pengalaman yang diperolehnya selama proses kehidupan. Kita ngerti nggak bahasa itu? Proses kehidupan tuh apa gitu? Coba. Proses kehidupan kalau di Nih. Kecenderungan emosi yang dimiliki oleh individu dalam merespon secara positif pengalaman yang diperolehnya selama proses kehidupan. Coba dalam situasi atau konteks penolakan ini gimana gitu? Yang syukur ini gimana? mana penolakan. Penolakan itu banyak sebetulnya, nggak hanya dalam konteks relasi, dalam hal kerja, dalam hal apapun. Gimana itu? Jadi kita teh mengambil sikap positifnya Pak ya. Mungkin karena belum jodohnya mungkin Pak kayak gitu. Oke, itu apa itu kalau dalam bagian mana itu? Bagian positifnya Pak. Jadi kita teh mungkin Gusti Allah teh belum ngasih jodoh, dia teh buat kita kayak gitu Pak. Gitu kan Pak. Gitu sih mungkin Oke. ya. Oke. Gusti Allah. Gusti Allah, ya Allah. Ya Allah, benar.
Jadi itu merespon secara positif. Positif maksudnya. ya Pak. Oke. Nah, yang dimaksud pengalaman itu apa? Pengalaman. Jadi mungkin pengalaman tuh kayak kita teh cara ngedeketinnya Pak, kayak gitu. kan pengalaman itu teh Pak ya. Ya, Maksudnya gimana cara ngedeketin gimana? kan pengalaman teh pengalaman. Jadi kan ngedeketin cewek teh termasuk dalam pengalaman kehidupan Pak. Oke lah. Oke. Oh, Ya, betul tuh Ya Pak. gini. Apa salah Pak? Duh Pak. kita yang bingung. Yang ini kan jelas tuh, kecenderungan emosi. Berarti ada bahwa gratitude itu adalah emosi setuju. Emosinya yang kayak gimana dulu? Yang dimiliki individu dalam merespon secara positif. Contohnya tadi kamu bilang bahwa oh ya udah bukan jodohnya, itu secara positif. Iya Pak. Nah, pengalaman kamu diperoleh dari proses kehidupan, justru itu pengalaman penolakan itu dan pengalaman hidup gitu, proses kehidupan gitu. Jadi orang bukan cara mendekati. Oh iya Pak. Itu mah terserah kamu. Saya hanya mengambil konteks contoh. Gitu. Semua jadi supaya mengerti gitu. Jadi ngaraga perasa gitu, ngaraga perasa nanti nggak ya? Kamu nggak bisa mengerti ilmu selama kamu memisahkan diri dari ilmu. Jadi kalau orang yang merasa, syukur ini kan rasa, emosi. Nah kamu, kalau saya tanyakan apa yang kamu syukuri hari ini? Alhamdulillah Pak bisa ikut sidang. Tuh, Iya Pak. apalagi? Kan disyukuri. Terus alhamdulillah bisa dapat izin juga Pak dari Bapak Ibu dosen kayak gitu. Terus? Terus alhamdulillah dikasih nikmat dan waktu untuk bisa hadir di sini Pak. Gitu Terus? Pak. Dikasih kesehatan juga gitu Pak. Terus? Yang bersifat baik gitu Pak. Maksudnya? Yang bersifat positif. Jadi kita teh harus selalu bersyukur kayak gitu Pak. Misalkan kejadian apapun harus tetap disyukuri kayak gitu Pak. Ya. Mengapa kamu yang diingatnya adalah alhamdulillah hari ini saya bisa ikut sidang? Karena ini proses yang dinanti-nanti Pak. Nanti. Iya. Berarti orang kalau misalkan dia menanti banyak hal dan itu dia nemu itu aktif gitu gratitude-nya. Aktif Pak. Kalau misalkan Karena- tidak menemukan atau tidak ini, jadi nggak gratitude gitu. Kurang bersyukur Pak. Kurang bersyukur. Iya, kalau Jadi misalkan bersyukur itu apakah harus selalu berkaitan dengan sesuatu yang kita capai? Iya. Bersyukur atas yang segala kita capai Pak. Harus disyukuri selalu. Berarti kalau tidak ada pencapaian nggak usah bersyukur. Bersyukur juga Pak. Ya makanya apa gitu konstruksinya coba kamu jelaskan menurut Pak Kinsi ada berapa dimensi sebetulnya membentuk rasa syukur itu. Baik mau ikut udah. Ayo sana. Oh, situ ada. Oke, sana. Terus tetap depresi yang berada. Kamu habis dari mana? Terus kamu gini Ayo. Kamu ya, tutup deh. Ini sih. Jadi ada berapa faktor pembentuk rasa syukur? Syukur ini berapa faktor? Faktor.
Ada 3 Pak. Emosional, terus sociality dan spiritual atau religius. Mana sih halaman keberapa? Halaman 17 Pak. Faktor yang mempengaruhi rasa syukur. Aduh, balik nanti saya nanya. Ada berapa dimensi Dimensi. yang membentuk rasa syukur? Kalau Greg itu bisa. Dimensi rasa syukur. Ada 3 Pak. Apa? Yang pertama rasa berkelimpahan, terus yang kedua menghargai hal sederhana, dan yang ketiga menghargai orang lain. Nah, coba jelaskan masing-masing. Yang rasa berkelimpahan, jadi individu ini tidak merasa ada yang kurang dalam kehidupan yang dijalaninya Pak. Individu ini selalu mensyukuri segala hal yang telah didapatkannya selama hidup. Coba sederhana bentuk perilakunya gimana yang perasaan Berkelimpahan. Jadi misalkan kita dikasih sama orang tua dikasih uang sama motor untuk berangkat kuliah. Nah, itu kan rasa syukur yang berkelimpahan Pak. Terus ada berupa materi dulu gitu ya. Jadi materinya dari ada tidak ada, berarti itu berkelimpahan. Iya. Iya. Berarti orang-orang yang tidak punya materi, nggak punya motor, Bersyukur Pak. ya, berarti merasa nggak berlimpah juga gitu. Berlimpah Pak. Makanya perasaan berkelimpahan itu apa sebenarnya? Karena kamu mencontohkannya dengan materi gitu, dari yang tidak ada menjadi ada. Atau saya selalu merasa berkecukupan Pak dengan apa yang ada. Bentuk sederhananya gimana? Berkelimpahan. Kayak misalkan makan Pak. Kan makan tuh termasuk kecukupannya Pak. Yang bisa dirasakan dalam kehidupan Pak. Mengapa aktivitas makan menjadi berlimpah gitu? Karena kan biasanya kalau makan tuh kan biasanya sering menimbulkan rasa yang bahagia Pak. Rasa yang bahagia karena alhamdulillah hari ini bisa makan kayak gitu Pak. Berarti nanti kamu setelah beres mau makan guys ya? Bisa dengan makan atau nyari tempat yang nyaman Pak kayak gitu mungkin. Oke, terus kalau mengapresiasi hal sederhana? Menghargai hal sederhana. Perasaan bangga dan penghargaan yang diberikan oleh individu pada dirinya sendiri atas semua pengalaman hidup yang dialaminya. Contohnya aja lah, contohnya. Menghargai hal sederhana. Misalkan kita tuh diajak sama teman buat ikut daftar sidang Pak. Ya, oke lah. So, terus kita kan kalau nolak mah itu tidak menghargai ajakan teman yang berusaha untuk membentuk kita. Nah, kalau misalkan kitanya ini kan bukan menghargai orang lain. Ini kan apresiasi terhadap hal sederhana gitu. Contohnya sederhana. Perasaan bangga dan penghargaan. Perasaan bangga dan penghargaan Pak terhadap diri sendiri. apa? Misalkan kamu
Ini mah hal sederhana yang kamu masuk ke gratitude kamu apa? Bangga karena bisa ikut sidang pasti gitu, kayak gitu. Sidang. Iya. Udah. Nah yang terakhir apa tuh? Menghargai orang lain, Pak. Mengapa menghargai orang lain ini masuk ke dimensi bersyukur sebetulnya? Karena karena sebab bentuk dari penghargaan yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain yang telah dilakukan oleh orang tersebut itu disebut penghargaan, Pak. Karena penghargaan. Jadi menghargai orang lain itu kenapa masuk ke dimensi bersyukur coba? Bisa nggak kamu mengambil satu esensi atau bahasa sederhananya hikmah apa yang kamu dapatkan dari apresiasi orang lain? Hikmah. Rasanya. Kayak kita tes selalu didorong-dorong, Pak, untuk selalu aktif dalam hal yang kita kejar, Pak. Misalkan kan saya lagi ngejar buat ikutan sidang, kayak ngejar skripsi kayak gitu, Pak. Terus teman kita teh selalu mendorong diri kita untuk bisa andil untuk mengerjakan skripsi dan bisa ikutan sidang, Pak, kayak gitu. Ya oke lah, itu karena rasa syukur itu kamu bisa peroleh juga sebetulnya dari orang lain ya. Kalau kamu lihat teman-teman kamu sidang, kamu merasa terikat, kelekatan kamu, ada rasa kebersamaan. Oh iya ya, saya bersyukur punya teman kan, yang ngajak kamu kan itu. Jadi apresiasi orang lain itu sebenarnya ada sumber dari itu sendiri. Ya, jadi instrumen yang kamu pakai ini kan instrumen dari IMA ya. Iya, Pak. Kamu sudah nggak minta izin ke IMA? Sudah, Pak. Nggak ada gini kamu kita. Tanda tangannya nggak ada. Kalau untuk lampirannya mah, Pak, nggak pakai tanda tangan. Harusnya mah ada tanda tangan. Jadi kamu di bawah mengatakan menjelaskan bahwa bersedia tanda tangani. Kalau yang luar negeri biasanya hanya email aja, bukti bahwa ini sudah ada balasan dari yang punya instrumen. Iya, Pak, siap, nanti dimasukkan, Pak. Ya, Siap diperbaiki, Pak. udah. Terus instrumen yang ini hasil uji validasinya gimana? Uji validasinya gimana? Uji validitas. Ya uji validitas. Yang MNS. Yang MNS itu lebih dari 0,5 dan kurang dari 1,5. Ya, intinya adalah dari 34 ini berapa yang valid, berapa yang enggak. Yang tidak valid itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pak. Terus nilai reliabilitasnya berapa?
nilai reliabilitas 97 Pak. 97. Total 0, berapa? reliabilitas Berapa? 0,4. Saya nanya indeks reliabilitas tuh kamu tulis sendiri. Berapa indeks mana sih kriteria Bisa jawab gak? 0, berapa reliabilitasnya? 0,95 Pak. 0,95 95 atau 97? 0,97 ini menunjukkan tingkat derajat keterendahan gratitude. Derajat tinggi. Ya, 0,97 ini fungsinya. Terus ini harus ada uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas untuk apa ini? Kalau untuk uji validitas Pak, Uji homogenitas, linearitas, untuk apa? Biar bisa dapat nilai sebaran data pada variabel atau responden apakah bersifat normal atau tidak Pak? Ya untuk apa fungsinya? Kita bisa jawab kan? Nah, sekarang yang kamu pakai itu coba yang hasilnya gimana tuh hasil penelitiannya coba? Yang Hasil penelitiannya kan? Hasil penelitiannya gimana? Di survei itu hasil surveinya gimana? Pak, Coba kamu ini kan di layar. Nah, terus belakang. Nah ini, coba jelaskan ini maknanya apa ini? berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya keberagaman Pak tingkat rasa syukur pada siswa kelas 10 dan 11 tingkat SMK Kecamatan Kawalu sebesar 7%. Siswa berada pada kategori gratitude rendah, yang artinya remaja memiliki tingkat itu rentang skor 1 sampai 49, 50 sampai 99, 100 sampai 125 itu menggunakan konsep apa? Kamu dibantu oleh siapa sih? teman Pak. Siapa? Kadang suka nanya ke Alpin sama Nura Pak. Ya udah jawab. Dari tadi yang otak saya adalah si Nura, termasuk latar belakang masalah jujur aja Nura. Iya Pak. Soalnya saya tahu gaya Nura anak pembimbingan saya jadi apa alur pikirnya. Kamu ini dibuatin dari awal. Enggak Bu.
Kalau dibuatin mah gak bakal mauan bu. Soalnya dia kayak kan udah kerja bu di sama mamahnya. Di mana sih Nura? Nungan warung sih pak. Hah? Nungan warung. Oh, di rumah. Iya jadi rumah. Jadi gaya tulisannya itu kan dia bimbingan saya ini si Nura kayaknya benar. Karena si Nura ini anak PA kan dia ketua PA anak. Pecintaan. Si ini tuh. Teman-teman disebutkan si Komodo, Oh, si Ripan sarua. Mm-mm. Si Ripan sarua gitu. Tuh. Nah, sampai statistika deskriptif ini pasti rata-rata anak bimbingan saya yang sampai sini. Sebenarnya saya sih nggak masalah ya, asalkan kamu paham aja sih sebetulnya. Ngerti nggak coba sekarang? Itu maknanya misalkan ya apa gitu. Yang Sekarang rata-ratanya berapa coba? rata-ratanya tuh Pak, Ini ada kesalahannya nih. Coba di sana di halaman 42 mau buka. Skor minimum 125, skor maksimum 29. Oh iya ya, benar-benar. Ya, 125. Enggak lah, skor dibalik menunjang. Dibalik. Nah. Bahasanya. skor maksimum 125, skor minimum 29 pak. Terus sekarang rata-ratanya berapa itu? Rata-rata Rata-ratanya berapa itu? Dari sampel yang kamu teliti? rata-rata Itu kan rata-rata ada di sana. Halaman 42 itu ada rata-rata. Jadi rata-rata itu namun nanti ya. eh, Rata-ratanya berapa? rata-ratanya 96 pak. Yang itu 96. Apa tulisan di sananya yang 96 apa? yang median modus terus range itu pak. Ya rata-rata berapa? Rata-rata namun bahasa Inggrisnya median. Median pak. Mana? Dari udah dibikinin, dipelajari, bersyukur deh sebelumnya. Coba. Jadi rata-rata bahasa Inggrisnya naon median. Rimean lah, jangan. Mean mean teh si Aduh, astagfirullah. si nonnya pak. Break dulu ini. Oh, benar. Mean adalah Mana adalah temennya si Median. median dan si modus. Temen si modus rata-rata itu Median. Bukan begitu saudara? Ya bu. Saya mau tenan naon asli dah dibantuan ku si hitungan nama gitu. Tapi kamu udah ngerti gitu. Tapi kamu terpelajari. Terpelajari, ini Berarti jadi- kamu tidak bersyukur. Pelebah mana bersyukur nah coba. Nggak dikerjakan. Tapi kaberes. Jadi mean itu apa? Masa kamu main nggak tahu? Nilai rata-rata pak. Tuh kan yakin. Ya, men. Itu rata-rata. Nilai rata-rata ya pak. Jadi rata-rata berapa?
Yang 96 itu, Pak. Astaga. Jadi Yang dia mana sih? Terus dia itu mah kan bisa. dia mah kebanyakan modus. Aduh, kamu ini Modus aja 96. modusnya aja 96. Rek nyampe 100 modus. Loh. Jadi rata-ratanya berapa? Rata-rata. Sabaraha dia? Mean tuh rata-rata jang. Jadi berapa? 37 bukan, Pak? Apa? Udah. Udah selesai. Udah sedia menguji si Firman dan solusi. Bu, break dulu, Bu. Itu Soalnya nanya rata-rata Ibu, ibu dulu aja, Bu. Nanti aku sholat. Oh, Iya, saya sholat dulu ya. Udah, sholat dulu, sok. Nah, Sok, sholat dulu. nanti nggak? Kesini jam berapa lagi, Pak? Ya sekarang mau sholat langsung. Oh, sholat. Gitu, dulu menguji. Wes, sholat. Allah, atuh ya. Hmm? Sholat sama ayah. Enggak ada hubungan. Sholat tuh sama ayah. Mau baca skripsi, boleh mau dikasih nih. Skripsi boleh. Mainin. Kue. Ini ada kue. Mau kue. Si ayah sakit berapa jam? Gimana ceritanya pipis ini basuh? Nah, ngomong. Itu ceboknya nih. Oh, iya. Wow ya. Sebetulnya saya nggak mau tawarin gitu, karena rasa gimana itu nggak enak juga, cuma ya dia kosong definisi. Dibantuin. Jadi saya udah ini bukan buat Dari awal saya pas lihat makasih ke Nura gitu. Soalnya saya kena bimbingan saya tahu gitu. Terus saya buka lagi terus si Nura, buka lagi si Nurul, beda nih si Nurul. Saya buka lagi nah itu saya punya kan si Ima nggak ada, nah Nura ini beda. Anak bimbingan saya yang buka Agung tuh udah bagus tuh. kan gini. Grup nggak capek. Pertama bimbingan tuh nggak gini. Tulisannya nggak gini. Bagus kalau Nura saya kepala sama dia. Dia tugas di mana sekarang? Belum masih malah jadi nungguan warung. Tulisannya nggak gini awalnya. Kita deket saya. Nggak gini awalnya. Nah, terus Ini maksudnya saya selesai enak. Bagus. Nura skripsi Nura bagus. Anda sedang sholat. Ya jadi silakan lucu. Saya udah sejam. Yang nggak ada yang bisa dia jauh. Latar belakang masalah nggak ada ini. Jadi tulisan bagus, tapi mengapa sigaret itu harus diteliti itu nggak ada. Jadi tiba-tiba jelasin diri itu penting gitu. Itu. Saya nggak bingung. jadi dari awal tuh nggak gini. Terus finishing udah diminta tolong. Nggak finishing kan bimbingan sama aku. Bimbingan Buat sama ibu ini masuk kasih masukan. Tapi Bu kebayang nggak sih ketika bimbingan gitu pas tulisan bagus kan jadi bukan sama dia ya. Kan saya tuh nggak apa-apa, udah ketahuan dari awal memang sama lo. Kamu dibantuin siapa? Soalnya udah ke kentara dibantuin. Nggak apa-apa, tapi kamu ngerti nyatanya sampai tadi kan ada yang dia dibantuin tapi dia baca ini mah ditanya mana itu dia nggak banyak gitu. Soalnya kalau misalkan dia secara apa namanya lisannya lumayan kan kita nggak terlalu aneh ya melihat ini sama yang angkatan sebelumnya yang tadi disebut dari itu yang ditulis si siapa tuh yang pertama Isan. Rifki tuh sebenarnya secara lisan dia nggak ini tapi tulisan bagus tapi sama aku tuh nggak di ini ya tapi pas sidang dia bisa jawab. Berarti kan Mana kedua? nggak waktu udah duluan tadi Isan tuh ngikutin Rifki cuma Isan nggak bisa Iya pelajaran
Kalau sama kita mah kayak tipe itu teh nggak kebaca ya. Tapi sama orang kan kelihatan. Tapi kan kalau kontennya dari kita, oh ya ini tuh maksudnya gini. Kalau masalah teknis apa gitu, asal ini, asal apa sih? Gue gimana film sama pikir Isa? Beda-beda. Sebenarnya nggak apa-apa. Kita butuh reviewer lagi apa? Dan kalau bersama bicara kami sih mau Jadi tapi kan biasanya rapinya jangan komen gitu ya Bu ya. Aduh mau maju-maju ngomongin wae Pak. Tapi Kendura di gara berapa ada bukan dia doang. Banyak yang dibantah Nora. Zia. Ada di rumah. Yang barusan? Hah? Yang barusan saya lagi. Zia. Itu kan sedikit pisan dia teh. Iya kan sama aku. Zia ini buat tulisan rapi ya sekarang gitu. Kan beda Bu dari orang dia dari proposal. Kalau kita awal dari proposal kan tahu. Kecuali kita di tengah-tengah mungkin enggak mau apa ini. Minum ini air dingin. Nah, kayaknya itu dulu ya. Sholat sama ayah ya. Tadi gimana? Nongkrong Di mana? di sana di dekat situ gede nongkrongnya. Di mana nongkrong? Lagi baca Oh ada. belum tapi Oh ada temannya. Punya rejak Bali. Oh itu Tapi teh bisa dia- pindah ke sana sekarang ke Baitullah. Enggak. Nah, Bisa di nggak? sana ibu belum beres. Salah sama ayah, sama ayah, Tuh, Sama Om tuh juga. sama om. sama ayah aja. Ayah harus sholat gitu. Mau sholat ya. Kita mulai ya. Udah di isu? Nih, ngomongin di Isu Asar berarti. Punya asal. Untung kita kayak keluar tenang sampai. Kemana saja rasa banyak musisi acang. Ayah di ruang kerja itu. Nah, hiji, Di Nakorosnya? warna merah. Oh di pinggir. Saya sebanyak nah hiji dipakai. Kalau Mari ayah. Oh tak. Ini teh mahasiswa yang aduh. Jadi masuk kelas teman masuk kayak rambut kamera. Kan yang lumayan ini mah udah pada sih saya teh. Punya pikiran gampang melupakan teh main sisi positifnya itu mikir maksudnya mikirin ada teman bagus kan Tapi sisi negatifnya gitu kan hari ini mah jangan pagi mungkin bisa mengambil masuk itu track recordnya seperti ini mau paham jangan itu bisa sih karena memori untuk mengingat kasus udah banyak ada di sana dulu itu sebentar lagi udah ini udah sambil nunggu bagian sama Bu Cucu aja dulu ya Ya, boleh Bu. lanjut lagi sama bagiannya. Oke, Kang Firman, ini penelitiannya profil siswa pada remaja ya. Ya Bu. Ini pada siswa kelas 10, kelas 12 nya kenapa nggak diajarkan? Kan pas observasi ke sekolah tuh Bu, saya ngobrol dulu ke guru BK-nya. Terus guru BK-nya tuh mengarahkan ke kelas 10 dan kelas 11 Ibu. Kenapa beliau mengarahkan? Karena katanya rasa bersyukur itu
Guru BK-nya menemukan di kelas 10 sama kelas 11, Bu. Ini sekecamatan Kawalu. Iya, Ibu. Ada berapa sekolah? Ada 4 sekolah, Ibu. Empat sekolahnya menyarankan kelas 11. Iya. Apa masing-masing alasan dari masing-masing sekolah tersebut? Ada yang kelas 12-nya tuh yang di Dugdag, Bu, yang di Sobat Bumi kan kebanyakan kelas 12-nya tuh di Dugdag dari rumah ke sekolah kayak gitu. Jadi jauh, Bu. Jadi kadang ngasih kuliahnya teh online kayak gitu, daring. Terus ada juga si sekolahnya teh langsung menyarankan buat ke kelas 10 sama kelas 11 aja, Bu. Kayak gitu. Apa hubungannya Dugdag dengan penelitian Akang di sini? Akang juga ini nyerahin instrumennya Langsung, melalui Ibu. kertas. Ada yang pakai Google Form, Bu. Terus kan ada juga sekolah yang tidak memperbolehkan siswanya tuh membawa HP, Bu, ke sekolah. Jadi Pak pakai Google Form aja katanya. Kayak gitu, Bu. Nah, kenapa bahwa yang di 4 sekolah tersebut yang di sekecamatan Kawalu tersebut itu memerlukan penelitian profil rasa syukur? Semuanya. Akan menemukan apa dari sekali pendahuluan tersebut? Ya, ternyata saya mau meneliti profil tersebut ke sekolah menengah kejuruan Kecamatan Kawalu 4 sekolah ini kan ya. Apa itu alasan ilmiahnya, Kak? Karena sering berperilaku tidak sopan terhadap guru, Bu. Terus ada banyak. Ini akan rasa syukur menggunakan teori siapa? Watskin, Bu. Maskin. Ya, Bu. Menurut beliau itu rasa syukur itu aspeknya apa aja, Kak? Aspek. Dimensi. Biasanya ada di bab 2, Bang, coba.
Dimensi Bu. Dimensi itu Oh. aspek juga. Ada 3 Bu. Yang rasa berkelimpahan, menghargai hal sederhana, terus menghargai orang lain. Oke. Nah, ini kan akan menggunakan grand teorinya What skin? Watskin ya, yang ini, yang akan ini, betul? Iya Bu. Oke. Nah, entah perasaan ataupun perilaku gitu ya, yang menggambarkan rasa syukur yang disampaikan oleh Watskin di sini, apa yang tergambar di sekolah sekecamatan Kawalu di sini yang menggambarkan oh ya ternyata ini perlu dikonfirmasi ini di sekolah di sini karena mungkin terindikasi rasa syukurnya rendah ataupun mungkin rasa syukurnya seperti apa sehingga akan tertarik di penelitian di 4 sekolah di sini. Apa alasan ilmiahnya yang mengarah kepada teori ini? Perilaku-perilaku yang muncul di 4 sekolah itu gimana? Ada siswa Bu yang jadi ada siswa yang pas di wawancara tuh atau pas ngobrol tuh dia tuh selalu merasa bersyukur Bu. Bersyukur terus merasa cukup terhadap hidup yang dialaminya Bu. Itu kan mungkin kalau umpamanya rasa syukurnya tinggi gitu ya, kalau memang dia merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang dijalani. Kalau umpamanya indikasi rasa syukurnya rendah, apa yang muncul di 4 sekolah itu sendiri? Jadi kayak ada siswa yang tidak berperilaku tidak sopan terhadap guru Bu, terus sering bolos pas jam pelajaran. Oke, akan mendapatkan data tersebut, mendapatkan argumen tersebut berdasarkan apa? Saya kan ke sekolahnya langsung Bu, terus suka melihat gitu Bu, ada yang bolos pas jam pelajaran, pas gurunya udah masuk tuh. Akan mengajar di sana atau datang ke sana untuk penelitiannya? Penelitian Bu. Oke, sebelum pretest gitu ya, sebelum penelitian? Iya Bu. Oke, berarti akan observasi atau wawancara kepada siswanya? Observasi dulu Ibu, terus menanyakan kepada siswanya kayak gitu. Kenapa dia gak masuk ke sekolah kayak gitu. Ke gurunya ditanya? Ke gurunya ditanyain. Oke, nah di sini kan akan di halaman 4 ini akan mencoba untuk menjabarkan pendahuluan ya di SMK di paragraf terakhir kan. Nah itu sama akan disebutkan gitu ya, kapan itu akan pelaksanaannya gitu ya. Mungkin tahun berapa, sekarang kan tahun 2024 ya? Ya Bu. Atau akan mungkin pelaksanaannya tahun 2024 dan disebutkan itu tahunnya. Ini berdasarkan hasil wawancara peneliti itu akan sendiri. Nah di sini bahkan saya takut ini kelewat dari awal yang ini dari mulai abstrak kan. Kalau abstrak kan ini adalah rangkuman ya, rangkuman dari hasil penelitian akan. Jadi nggak usah lagi ini tuh kita akan sendiri lupa nih, nggak usah pakai kutipan lagi, nggak usah disampaikan sama bagian itu. Yang abstrak Bu. Dan dari abstrak. Iya Bu. Nggak usah pakai kutipan pendapat Oh. orang lain. Iya Itu Bu. kan hasil penelitian akan sampaikan ini gitu ya. Iya Bu, siap Bu. Nah ini Diperbaiki Bu. Terus untuk selanjutnya rasa syukur itu apa sih Pak? Menghargai diri sendiri, menghargai orang lain Bu. Rasa syukur Bu. Konsep yang tadi beda dari jawaban susunannya. Oh. Rasa syukur. Menurut siapa?
Kecenderungan emosi yang dimiliki oleh individu dalam respon secara positif pengalaman-pengalaman yang diperolehnya selama proses kehidupan, Bu. Menurut Watskin. Oke, emosi positif. Iya, Ibu. Emosi positif tersebut itu munculnya dari mana? Bisa dari orang lain, terus bisa dari diri sendiri, Bu. Oke, kalau umpamanya dari diri sendiri itu triggernya, kalau menurut Lanskin itu biasanya dari apa? Dari pengalaman, Bu. Dari pengalaman. Ya, pengalaman selama hidup, Bu. Pengalaman selama hidup. Jadi kalau umpamanya ada seseorang yang pengalaman hidupnya kan pasti kan tidak semua orang pasti kan ada naik turunnya gitu ya. Ya, Bu. Atau mungkin ada orang yang tidak bisa mengelola pengalaman hidupnya dengan baik, walaupun mungkin itu sudah diberikan karunia yang lebih menurut Tuhan, pemaknaannya kan beda-beda. Ada yang mungkin kurang bersyukur terus gitu ya, kurang terus gitu ya, sedih terus, merasa gagal terus. Nah itu batasannya gimana? Batasan. Akan membaca juga tidak rasa syukur menurut Lanskin juga pembandingan dengan rasa syukur umpamanya berdasarkan ajaran agama Islam. Kalau enggak agama Islam pun mungkin berdasarkan pemahaman religius gitu ya, yang dikaitkan dengan nilai ketuhanan, walaupun mungkin agamanya bukan Islam gitu ya. Walaupun grand teorinya tetap Lanskin. Ayo sumber tersebut. Menurut agama gimana gitu? Menurut agama jadi kalau menurut agama mah kita tuh harus selalu mensyukuri, Bu, atas kejadian yang kita alami itu, bahwasannya kejadian tersebut itu sudah ditakdirkan, Bu, sama Allah kayak gitu, Bu. Itu pemaknaan menurut Akang gitu ya? Agama Iya, Akang memaknai itu menurut agama Akang gitu ya, menurut Iya. agama Islam. Akang menyebutnya demikian gitu ya. Nah, itu Akang walaupun Akang itu menggunakan teori Wanskin gitu ya, itu Akang bisa menambahkan pemahaman tentang rasa syukur, entah itu dari bab 1 maupun bab 2 gitu ya. Itu tentang nilai-nilai keagamaan. Agama gitu. Yep. Salah satunya adalah nilai keislaman. Walaupun akan di sana tidak memasukkan walaupun tidak memasukkan tentang ayat-ayat Al-Quran gitu ya, tetapi pemaknaan dari sana itu seperti apa. Jadi supaya kita itu tidak orientasinya terhadap emosi saja, tetap terhadap hal yang duniawi Oh, gitu iya, ya. Bu. Supaya pembaca juga paham gitu ya. Ada hal-hal yang memang gitu ya, itu cuma bisa dirasakan oleh individu itu sendiri, walaupun mungkin menurut kasar mata orang lain itu kayaknya tidak pantas untuk disyukuri deh, tapi menurut dia itu bahagia gitu ya, dia mensyukuri hal itu semua gitu ya. Jadi silakan, ini tulisannya sudah bagus kan, silakan diperdalam lagi gitu ya untuk penambahan memperkaya sumber-sumber kutipannya lagi gitu ya. Nah di sini Akang kan penelitiannya juga ada berdasarkan gender ya Kang ya. Kenapa Akang masalahnya juga ingin mengetahui perbedaan berdasarkan gender?
belakangnya. Padahal minus kelamin. Gimana? Ya, kenapa aku justru menanyakan itu? Karena akan di sini di latar belakang bukunya juga di latar belakang tidak ini itu gitu. Jangan menyelesaikan masalah akan ingin membahas itu, ingin mengetahui itu di penelitian akan sendiri. Mencoba cari referensi gitu ya yang membahas perbedaan rasa syukur dari perbedaan gender itu, perbedaan jenis kelamin itu seperti apa. Ya, nanti dibuktikan dari penelitian apakah sama dengan penelitian di Indonesia, ataupun mungkin penelitian dia di Indonesia apakah sama dengan hasil penelitian akan di sekolah menengah kejuruan di sekecamatan Kawalu ya. Jadi ditambahkan dari mulai dari website itu referensinya gitu ya. Nah terus ini kan penelitian di remaja ya. SMA itu termasuk remaja kan, betul? Remaja, Bu. Nah di sini ada di bab 2 itu ada pengukuran rasa syukur dari pada remaja. Di sini ada sumbernya itu dari Outlook sama Ruskin ya. Terus nah di bab tersebut itu memang penelitiannya ke remaja ya kan? Iya, Ibu. Betul, Bu. Berkembang sebaiknya Kalau rasa syukur itu tumbuhnya itu dari mulai masa remaja atau bisa mulai dari kapan? Nanti Seseorang memiliki pemahaman oke saya bersyukur gitu ya, entah itu melibatkan ketuhanan atau mungkin dia punya kesadaran sendiri tentang keputusan hidupnya, itu dari usia berapa? Nanti dibaca lagi ya Kak ya. Nah terus ini untuk pengukuran rasa syukur yang tikus pada remaja enggak gitu ya, masuk juga seperti itu. Tapi silakan bahas juga tentang rasa syukur pada remajanya.
karena kan tidak tahu kita anak-anak yang mungkin yang masih SD yang belum masuk kategori masa remaja pun kalau umpamanya pemahaman ataupun pengalaman hidupnya sudah baik, bisa jadi mereka rasa syukurnya terlihat dari perilakunya lebih bisa mengendalikan diri, mungkin bisa jadi dibandingkan teman-teman yang mungkin sudah remaja gitu. Nah silakan jadi akan diperkuat lagi di bab 2-nya seperti apa sih rasa syukur di remaja itu sendiri, ada syukurnya itu sendiri. Karena kalau umpamanya dari sumber-sumber di sini bisa jadi ini adalah penelitiannya juga sudah langsung kepada usia dewasa, ini bukan hanya remaja saja. Ada orang-orang yang sudah bekerja, sudah berkeluarga dan sebagainya. Kalau yang teori yang dikembangkan yang digunakan gitu. Nah untuk selanjutnya di sini kan akan tadi di rumusan itu ada 3 ya kan, ada 3 poin. Ya Bu. Tujuannya juga ada 3 ya kan ya. Betul. Silakan itu dijawab juga di kesimpulannya. Ya kan akan tujuannya juga akan kita ingin mengetahui implikasi BK-nya ya. Di tujuannya dibahas tentang gitu ya. Kesimpulannya kemana? Itu implikasi BK. Nah di sini akan gunain apa implikasi BK? Implikasi. Mindful self compassion Bu. Layanan BK kan ayat bimbingan praktikal yang kami Strateginya apa gitu. ada bimbingan kelompok. Itu mah kontennya. Oh, pelatihan dalam setting bimbingan klasikal. Oke. Kenapa Kang implikasinya menggunakan ini? Yaitu untuk menyadarkan keadaan dan untuk berulas asih karena efektif untuk menambahkan gratitude Bu. Jadi klasikal gitu. Nah di sini masih umum kan di bab 2 kan membahasnya. Jadi di bab 2 ini tentang layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan rasa syukur ataupun mengembangkan rasa syukur. Jadi bahas tentang bimbingan klasikal yang tadi topiknya apa tentang Mindfulness. mindfulness. Iya. Jadi dibahas bagaimana tahapan bimbingan klasikal yang baru secara spesifik nanti di bab 4. Di terus Jadi lagi. jangan bukan hanya teori-teori saja, Iya, Bu. pendapat orang lain, tapi secara konkret seperti apa pelaksanaannya menurut teori tersebut, gitu ya. Ya Bu. Itu aja, Bapak Ibu silakan dilanjutkan. Pak Ibu beres. Itu Sampai izin beres. kembali lagi. Oke, jadi firman, saya kalau ingat kata firman itu berarti firman itu apa maknanya? Firman. Oh, kebesaran deh. Firman itu apa artinya? Firman. Aduh, itu firman apa itu? Kebesaran dari Allah Pak. Firman itu apa? Kebesaran atau firman? Firman Arif Nur Hayat itu artinya apa ya? Arif apa Arif? Nama bapak apa? Itu nama bapak kamu? Bukan Pak. Jadi Arif itu apa Arif?
Arif. Sampai Isa. Ini ajarkan. Arif itu apa? Nggak tahu. Nur Hayat apa? Nur Hayat mah cahaya kehidupan, Pak. Nah itu apa? Cahaya kehidupan. Jadi Firman Arif Nur Hayat itu apa artinya? Kalau Arif bijaksana, Terus kalau Firman namanya nggak tahu. Firman itu adalah kata. Coba lihat firman itu identik dengan apa yang dikatakan. Kan misalnya sebut kalamul firman Allah. Itu kan ya Allah berkata. ya Pak, perkataan. Jadi, perkataan atau kalimat yang dalamnya itu mengandung arif. Arif itu berarti bijaksana. Dan menjadi cahaya kehidupan. Nah sekarang kamu meneliti gitu rasa syukur ini, gratitude. Nah gratitude ini sesuatu yang berfirman dalam, kamu tahu nggak kira-kira ayat yang berbunyi di dalam firman Allah itu ayat apa gitu, surat apa kayak, pernah nggak meneliti, mengkaji secara dalam konteks agama gitu? Nggak tahu. Ya, saya kasih tahu ya, di dalam surat Ibrahim ayat 6 7 kalau tidak salah itu dijelaskan bahwa barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah gitu ya, di sana itu ada tambah. Berarti syukur ini terminologi apa kalau di dalam Islam itu identik dengan apa gitu syukur ini? Syukur. Barang siapa bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmatnya. Gitu. Dijelaskan itu menambah nikmatnya. Syukur kepada Allah. Saya udah keluar dari hasil riset kamu nih. Ngajar ingin diskusi soal esensi. Selalu mengingat mungkin Pak, selalu mengingat kepada Allah kayak gitu Pak. Itu zikir dong. Zikir itu kan ingat. Kalau syukur ini apa? Syukur. Bahasa Arabnya apa? Syukur itu bahasa Arab ya. Ya Pak. Artinya apa? Syukur. Orang yang bersyukur ini apa gitu? Nah, coba kaji dalam hal paling dalam gitu ya. Syukur ini kan menikmati sebetulnya. Coba kita cari syukur ini apa? Identik dengan apa? Identik kegiatan yang menikmati. Kegiatan yang menikmati ini berarti sesuatu yang berasal dari apa? Orang kalau menikmati itu esensinya apa? Bersyukur Pak, kayak gitu. Ya, kalau orang menikmati syukur berarti arah dari menikmati itu apa? Ujungnya. Jadi ada apa gitu? Ada pencapaian. Ada oke lah pencapaian itu biasa kalau orang sudah mencapai sesuatu apa gitu? Efeknya apa? Jadi merasa bangga, puas kayak gitu Pak. Berarti ada, kita tandai rasa kan? Rasa. Nah rasa ini kan makanya ada rasa syukur. Iya Pak. Nah rasa syukur ini berarti hanya bisa diukur ketika apa? Kita udah merasa. Udah merasa Pak. Ujungnya adalah rasa. Berarti kamu bisa mendeteksi itu hanya ada di sini. Nggak bisa berpikir di sini karena ini pikiran ini kan rasio yang selalu melihat kemudian berpikir. Tapi kalau syukur ini memang hanya di sini. Iya. Rasa. Tapi ini otak
kognitif kita itu bisa digunakan untuk menemukan rasa syukur. Jadi esensi rasa syukur ini apa sebetulnya, Firman? Bisa nggak sih kamu simpulkan ini Pak gitu? Rasa syukur. Jadi kita tuh jadi saya bisa merasakan bisa merasakan terus Merasakan apa? merasakan perasaan yang perasaan Jadi merasakan pokoknya rasa terima kasih Pak. oke, Ra- terima kasih. Terima kasih itu artinya apa? Jadi pengakuan mungkin Pak. Pengakuan. Pengakuan eh, pengakuan atas segala nikmat. Segala nikmat tuh ya kan, terarah ya. Berarti syukur itu adalah berterima kasih atau apresiasi bahasanya. Apresiasi atas apa? Atas segala nikmat. Segala nikmat. Nah, nikmatnya apa? Ujungnya adalah satu kata. Satu kata. Rasa. Apa itu? Merasa Merasa. berkecukupan. Rasa Sebetulnya berkecukupan. itu bahasanya adalah abundance atau merasa berkelimpahan. Ini berarti sudut pandangnya kalau orang syukur itu dia tidak melihat ada materi dari ada tidak ada saja. Karena orang yang berkelimpahan dia merasa selalu ada. Ngerti nggak? Iya Pak. Kamu kan tadi mendengar saya dikasih motor, asalnya tidak ada motor, kemudian ada motor, saya bersyukur. Nah orang yang berkelimpahan itu justru semuanya serba ada. Ngerti? Ya alhamdulillah, ujung-ujungnya apapun ya alhamdulillah, gitu kan. Tidak memandang material, Iya Pak. tapi yang lebih dari itu karena rasa itu juga non materi, berarti hanya bisa ditemukan melalui rasa itu sendiri. Kayak kamu, alhamdulillah saya bersyukur punya banyak teman, itu kan non materi, gak nampak tapi dirasa. Bukan soal pencapaian yang sifatnya material. Sekarang gelar itu material. Kamu kan dari tambah gelar nanti SPD, oh saya jadi merasa bangga, rasa juga yang dicapai. Iya Pak. Nah, tapi syukur ini adalah sesuatu yang terikat, melekat dengan perasaan keberlimpahan. Ini sebetulnya kunci untuk hidup tenang di sana. Karena belajar cukup, merasa cukup, berarti kita belajar untuk tenang, nggak melihat orang lain. Jadi akhirnya kita melihat di dalam diri kita. Gitu. Kita nggak bisa merasa bersyukur ketika kita selalu melihat yang ada di luar. Gitu. Nah, konsepnya akhirnya berlebar. Di dalam Islam sendiri, syukur itu selalu diikatkan dengan sabar. Syukur, sabar. Nah, sabar itu nanti jadi komponen di dalam komponen sabar itu apa sabar? Sabar. 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 Kamu sering dengar kata sabar kan? Sering Pak. Identik Cuma dengan apa itu? sabar mah cuma taunya teh ya sabar aja kayak itu Pak. Kayak Tapi atau bentuk tindakan orang yang sabar itu gimana? jadi kayak menerima mungkin Pak, menerima apa yang terjadi kayak gitu Pak. Tuh, itu kan makanya tadi. Nanti kan itu akan terikat dengan aspek psikologis lain, terminologinya. Nah di dalam itu oleh karena syukur dan sabar ini sebetulnya penting firman. Jadi seperti dalam firman Allah ya jelasinnya gitu. Jadi kalau kita merasa berkecukupan, alhamdulillah ya Allah,
maka Allah tambah nikmat itu. Nikmatnya apa? Rasa sebetulnya. Rasa apa itu yang muncul? Perasaan tenang, dan itu muncullah sabar. Jadi sabar itu komponen lanjutan dari rasa syukur. Syukur. Nggak pernah ada rasa sabar ketika nggak ada syukur. Jadi orang yang sabar itu adalah pandai bersyukur. Sementara orang yang bersyukur itu pastilah nanti ujungnya sabar. Sabar. Jadi syukur dulu baru sabar. Jadi sabar itu nantinya tenang larinya ke damai. Itu komponennya itu. Akhirnya orang itu untuk damai ya perlu bersyukur basicnya. Gak mungkin kita merasa happy, bahagia itu kalau kita selalu melihat orang lain gitu. Ujung-ujungnya kan masuk ke dalam. Ya, dan itu adalah bentuk sederhananya adalah apresiasi diri. Tadi yang kamu jelasin, merasa berkecukupan dengan apa yang ada, tidak lihat luar. Yang kedua, ini menurut orang lain ya. Kedua, mensyukuri hal yang sederhana ya. Tadi kamu bilang, oh saya punya teman yang ngingetin ini, punya orang tua yang masih ngingetin kamu mau sidang kapan. Itu hal sederhana yang mungkin dilupakan atau kita anggap itu Biasa apa sih saja. gitu. Iya, Pak. Tapi justru di sana sumber dari rasa syukur itu. Iya, Pak. Nah yang ketiga lah baru ke apresiasi ke orang lain. Orang lain ini bisa jadi sumber syukur manakala kita gunakan sadari gitu. Oh keberadaan orang itu membuat aku belajar nih. Kayak kamu ditolak misalnya. Ya apresiasinya, oh ya terima kasih. Karena dari penolakan itu aku belajar banyak hal. Tadi kan banyak nanti kan belajar bagaimana Sabar, cara Pak. pendekatan itu kan. Iya, Dan Pak. itu menggunakan logika rasanya adalah logika mencari hal yang baik. Jadi saya mah senang sih riset yang ini gitu, tapi ya harus dalam juga dalam Iya, Pak. ini. Atau barangkali nanti kamu mengerti oh ya ini yang studi saya itu terkait dengan diri saya, terkait dengan orang lain, dan itu adalah bagian dari perjalanan untuk quality, bagaimana jadi pribadi yang berkualitas dan nggak ada akhirnya. Ya, saya kira seperti itu. Cukup ya. Ya, Jerman itu tadi ya, apa namanya, tambahannya di abstrak dicek kembali Iya, Bu. poin-poinnya termasuk ejaan. Kemudian untuk kata pengantar itu pisahkan dengan lembar terima kasih, itu berbeda. Itu kata pengantar, jadi di bawahnya ucapan terima kasih. Coba itu dua poin yang berbeda. Iya, Bu. Ya, terus urutannya ya, urutan dari ini saja dulu, dari rektor, kemudian pembimbing ya, baru teman-teman yang lainnya. Iya, Bu. Terus kamu cek dari awal yang perlu diperbaiki, termasuk kata tulis. Nah, halaman 31 buka. Skor angket ya. Iya, Bu. Udah betul belum itu alternatif responnya? Sesuai dengan saya. Itu. Sudah, Bu. ST itu apa? ST sangat tidak sesuai dengan diri saya. ST atau STS? Oh, STS, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oh. Jadi nggak apa-apa dibantu, tapi kamu baca. Jadi kamu bisa jawab. Minimal tahu. Terus tadi yang minimum, maksimum benerin ya.
ini minimum maksimum. Kemudian pembahasan. Sebenarnya kita tuh belum beres yang pembahasan kan? Ya. Yang pembahasan itu halaman 48. Ya. Pembahasan hasil. Ya, pembahasan pertama itu tentang gambaran rasa syukur. Hasilnya apa sih? Hasil gambaran umumnya? Hasil riset kamu, gambaran umum rasa syukurnya pada kategori apa? Sedang. Sedang. Ya. Itu jawab di situ. Kenapa di SMK sekecamatan Kawalu itu mereka berada pada kategori sedang? Apa yang membuat mereka ini pencapaian rasa bersyukurnya sudah pada kategori sedang? Itu yang belum ada. Oh, iya, Bu. Ya. Apa sih yang mempengaruhi Rasa sehingga di situ kok udah sedang pencapaiannya itu yang belum kamu masukkan, Ya. belum kamu jawab. Kalau secara analisis kamu, kenapa sekecamatan Kawalu itu mereka rasa bersyukurnya sedang? Karena kurangnya rasa menghargai, Bu. Gimana maksudnya? Jadi kayak masih banyak siswa tuh yang sering bolos tadi, Bu. Sering bolos pas jam pelajaran kayak gitu. Terus Eh, emang sedang tuh artinya apa? sedang. Nah itu yang kamu harus jelaskan di bab 4. Sedang itu cirinya apa sih? Kamu nggak ada kategorisasi ya? Di bab 3 nggak ada ya? Bab 3 itu ini nggak ada kategorisasi rasa syukur. Interpretasi. Halaman 38. Ya. Udah, Bu. Udah 8. Rasa syukur. Remaja dengan kategori rasa syukur sedang berarti cukup mengetahui bahwa dirinya perlu. Gimana? Terus Sedang itu gimana? remaja dengan kategori rasa syukur sedang berarti cukup mengetahui bahwa dirinya perlu merasa bersyukur dalam hidupnya, seperti sudah merasa menjadi orang yang berharga, menerima pencapaian dalam hidup, dan berterima kasih pada teman yang berkontribusi dalam pencapaian yang diraihnya, Bu. Ya, jadi yang harus kamu jawab kenapa mereka itu menunjukkan perilaku itu. Aku sudah Itu yang harus ada di bab 4. 4. Bukan presentasi. Presentasi itu sudah di bagian hasil. Di bagian pembahasan itu kita akan menjawab mengapa mereka itu pencapaiannya sedang. Apa yang mempengaruhi, kan ada semua teorinya Ya, Bu. di bab 2. Tuh ya. Siap, Bu. Kemudian nih di bab pembahasan juga dicek, kamu kalau ngutip hasil riset itu langsung saja hasil penelitian siapa, menjawab apa, tidak perlu hal yang tidak perlu tidak usah dimasukkan. Masukkan. Terus kamu harus pahami setiap pernyataan yang kamu tulis dalam skripsi ini. Jadi bisa jawab. Model
Tadi kesimpulan isikan dari jawaban pertanyaan rumusan masalah itu harus terjawab semua dalam kesimpulan. Ya, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Dalam perjalanan skripsi, Firman, sejauh mana bersyukur itu kamu rasakan? Jadi Firman tuh dalam proses mengerjakan skripsi ini jadi bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman Bu yang membantu Firman. Terus Firman bisa Firman jadi sering kontekan sama orang tua Bu. Jadi Firman tuh sekarang jadi lebih merasa bersyukur gitu Bu, bisa terus kontekan sama orang tua. Soalnya pas dulu mah terhadap orang tua tuh kadang cuek, terus sama teman-teman tuh kadang cuek juga Bu. Terus kamu, apa yang kamu rasain ada di tahap ini? Alhamdulillah Bu, merasa bersyukur telah mencapai rintangan-rintangan yang telah dihadapi Bu, kayak rasa malas kayak gitu Bu. Terus tadi penguji kan banyak bertanya, kemudian banyak juga kamu tidak merespon. Apa itu? Mengapa demikian? Mohon maaf Bu, karena karena Firman belum bisa mempelajari semuanya Bu. Ya kamu tuh riset bersyukur ya. Ya, Bu. Kamu bersyukur dibantu, ada teman kamu yang ngebantuin, ada teman yang support. Terus bukti kebersyukuran kamu dengan support sistem kamu apa? Kalau kamu tadi menjawab pertanyaan aja itu kamu sulit. Makanya saya tanya sejauh mana sih kamu bersyukur gitu. Karena ketika kamu tadi merespon pun sulit, padahal teman kamu udah bantuin, teman kamu udah dukung. Kan jadi pertanyaan, terus bukti bersyukurnya itu apa? Ya, kalau kamu tuh tinggal baca ulang apa yang ditulis, kamu pahami, sehingga kamu bisa menyampaikan itu. Jadi puas gitu dengan hasilnya. Ya, itu Firman ya. Siap Bu. Tolong tadi catatan dari penguji diperbaiki, Ya Bu. sama dari abstrak sampai ke akhir. Dan kamu pahami apa yang ditulis. Dan sampai nanti ini jadi kebiasaan ke depannya, kamu harus paham apa yang kamu tulis, Siap Bu. apa yang kamu sampaikan. Ya, bisa ada tambahan? Udah cukup. Ya, amat dicatat aja Firman. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, tingkah laku atau perkataan yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Beneran, Bu. Ibu. Bu. Masalah bagi-bagi pasti plotting kan sudah sekolah, pasti tidak sekolah, Bapak. dia sekolah, Pak, turun Pak. dia sekolah. Pak, turun Pak. Ini coba lagi posisi itu. Wah, enggak.
Kan menyangkut kena rasa bersyukur. Firman artinya naon sok cenah. Perkataan ari naon bijaksana. Terus nurayat naon cahaya yang hidup. Tah sok kaitkeun jeung rasa bersyukur cenah. Cik bagian. Nyapa cikurang teh masuk. Ngas bro, biasa. Iya, nanti geprek di si Asma.